Saya katakan Adam dan keturunannya diberkati. Tugas Sabar Anda dulu, tunjukkan Adam Kakanda itu Kusuma. melakukan dosa. Tugas Anda silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Potong, jangan juga lah di mute, karena walaupun Anda tidak memute saya, suara Anda kalau lebih besar kamu daripada tidak bisa saya. di sini mengutamakan Dalil. adab, saya akan turunkan. Jadi begini saja. ya, silakan. Proces. Jadi begini Kanda Noraya, saudara-saudaraku semua Anda pula sama saya. yang dikasihi Tuhan. Ya, iya dong, Begini wajar lah itu. Pantas lah itu. Ya, alhamdulillah ya. Ayo saudara siapa ini? Bungsu, tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa kepada kamu. Silakan. Ya, yang dimaksud dengan dosa waris itu Bang Suma. Bohong waris adalah bohong waris. Ya, Yang kalau Bang dimaksud Suma, dosa waris kalau Bang adalah Suma bohong lebih waris. tahu, Bang Suma jelaskanlah kalau lebih tahu ya. Karena saya kan mau ngomong nggak bisa nih, gimana nih? Saya minta dalil loh. Iya, bagaimana saya mau Sebagaimana ngomong kalau saya mengatakan dipotong-potong? dosa waris itu tak ada, yang ada bohong waris. Roma 5 itu bohong waris itu. Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan itu diberkati. Itu dalil. Bantah dalil saya, silakan. Buktinya sampai sekarang semua keturunan Adam itu berdosa. Ada enggak? Satu saja saya minta keturunan Adam yang tidak berdosa. Ada enggak? Katanya Manusia, satu saja. Katanya Paulus tidak berdosa. Yang mengatakan siapa yang tidak berdosa? Paulus sendiri mengatakan, aku tidak bercacat. Bercacat. Iya, dia tidak bercacat. Di dalam melaksanakan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Filipi 3. Harus dipahami dulu konteksnya. Tidak Konteks bercacat lagi. dalam mempelajari hukum, bukan berarti dia tidak dalam berdosa. mempelajari hukum tidak. Dalam hukum Taurat saya tidak bercacat. Dia yang sempurna di antara semuanya. Jadi begitu Bang Sumaya. Ya, begitu gimana? Katakan dosa waris itu Adalah bohong waris. Ya terserah Anda kalau mau percaya atau tidak, kan tidak ada paksaan juga Bang Suma, kan seperti Dalil mana dalil? menurut kita kan keinginan orang berbeda. Dalil mana Bang? Dalil. Iya, Bohong waris. Kalau dosa waris ini tak ada dalilnya, berarti itu adalah kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalil, saya butuh dalil. Silakan. Ini terbukti Bang Suma, manusia semuanya berdosa. Enggak ada satu manusia yang tidak berdosa karena satu manusia itu, karena Adam sudah berdosa, ya semua kita ikut berdosa. Makanya kita itu mengalami yang namanya maut, karena upah dosa ialah maut. Tuhan sudah mengatakan kepada Adam, jika kamu mau makan, jangan ketawa dulu kakandaku ganteng Bang Suma. Masalahnya kau ngarang-ngarang, nggak ada itu. Itu hanya ada dalam pengajaran Yesus palsu kepada Paulus. Mana dalil? Jangan gitulah Kanda. Iya, makanya dengerin. Ketika Ya, kita Adam kembali ke zaman batu yang tidak butuh dalil. Silakan. Zaman batu. Bang Suma bawa batu lagi. Batu yang mana ini Bang? Batu zakar yang digantung di pohon salib. Saya kira batu yang di sudut Ka'bah lagi yang Bang Suma sebut. Oh, bukan. Itu ada yang digantung di salib itu dengan lengkap dengan biji zakar. Oh iya Kanda, oke. Udah dalil. Kalau nggak cukup dalil, turun panggil pendeta ke sini biar ku tatar dia, ku tatar Iya, Bible. jadi begini Bang Suma ya. Kandaku yang tercinta, mudah-mudahan kamu dijamah Tuhan. Biar kembali ke jalan yang lurus. Kamu pikir itu Tuhan suka meraba-raba, Tuhan menjama-jama gitu? Enggak, saya kan apa Kebiasaan salahnya ini. kita saling mendoakan kakandaku ganteng. Kau berdoa kepada siapa? Kepada hantu? Saya berdoa kepada Tuhanku. Tuhan yang mana? Yang datang Tuhan, kepada Paulus dan itu bukan Tuhan, itu Tuhanmu. hantu itu. Aku berdoa kakandaku kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Semoga kita semua ini ditunjukkan jalan yang lurus.
Seperti itu Nah, itu baru betul. Kupikir kau berdoa kepada Tuhanmu yang datang. Makanya Kakanda Kusuma juga berdoa juga dong buat saya. Nah, mudah-mudahan saya tahu, doakan mudah-mudahan saudara kalau bisa doa sehat saya yang akal. dijabah, Bang Suma yang masuk Kristen. Kalau doa Bang Suma yang dijabah, saya yang masuk Islam. Seperti itu Kakanda. Berarti yang mengijabah doamu itu iblis. Bukan iblis. Tuhan berarti. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia menyembah selain Tuhan. Kakanda Kusuma, Iblisnya jangan menginginkan gitu manusia dong. menyembah selain Tuhan. Itu. Saya Makanya dia senang muncul dengan kepada Paulus. Kakanda Kusuma ini jujur senang. Ya, kembali ke tema. Dalilnya mana? Kakandaku, sebenarnya saya ini mau naik ke sini ini mau mencari tahu sebagaimana sih kebenaran di dalam Islam itu, Kakandaku Suma. Ya. Kebenaran Islam itu sudah ada di Bible. Bible yang Ada di menjelaskan Bible? kebenaran Islam. Yes. Contoh di Islam diajarkan manusia lahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa. Di agamamu, kitab Roma, manusia membawa dosa sejak lahir. Itu ajaran setan itu. Anda tidak melakukan apapun baru keluar sudah bawa dosa. Itu ajaran siapa? Kamu belum melakukan apa-apa kau sudah dikasih dosa. Itu bohong. Betul. Itu kebohongan itu. Saya sangat sepakat Bang Suma. Nah, Sangat itulah. sepakat. Kenapa? Itulah. Jadi Bible Bisa jauh sedikit sebelum dulu. Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang kebenaran Islam. Gitu, Bang. Sepakat ini dengan perkataan Bang Suma ini. Nah, itu dia makanya. Ketika Bang Suma mengatakan bayi baru lahir itu tidak berdosa, saya sepakat sekali. Terus kenapa Paulus mengajarkan manusia lahir sudah bawa dosa? Sabar dulu, bukan membawa dosa. Lalu? Manusia bayi lahir itu karena dia belum mempunyai yang namanya pengetahuan, makanya dia belum berdosa. Terus kenapa? Kenapa dia si dibawa? Adam, seperti Kenapa si Adam dikatakan tadi, dia berdosa? sebelum dia mendapat pengetahuan, dia belum berdosa. Tapi ketika si bayi itu tumbuh dewasa, sudah mengetahui baik dan buruk, disitulah bayi itu mengetahui namanya dosa, mendapat dosa. Karena Jadi sudah menurut mengetahui baik dan buruk. Jadi menurut kamu, jadi menurut kamu lebih baik manusia itu tidak tahu baik dan buruk, gitu? Ya, sepertinya harus seperti itu. Berarti kalau begitu apa bedanya kau dengan monyet? Berbeda lah kita dengan monyet. Kok berbeda? Monyet tidak tahu baik dan buruk. Kamu juga mau supaya manusia tidak tahu baik dan buruk. Berarti kamu mau agar manusia ini tidak berakal. Hidupnya kita kan dulu diciptakan Adam itu kan tidak seperti itu, Kakanda Kusuma. Adam dicipta menurutmu, Adam dicipta tidak tahu baik dan buruk. Bahkan untuk mengetahui dirinya telanjang ataupun tidak, itu Adam nggak sadar. Dan kamu mau kita hidup seperti itu? Tidak tahu baik dan buruk gitu? Yang dimaksud dengan yang tidak tahu dengan baik dan buruk itu seperti ini, Bang Suma. Dia tidak mengetahui yang namanya kikuk-kikuk, tidak mengetahui yang namanya kawin-mawin. Lah, pokoknya itu kambing, itu kera, itu kera, itu kambing tahu. Hei, Adam dicipta lengkap dengan kelaminnya. Adam dicipta dengan seorang wanita. Kambing, sapi, babi, anjing juga tidak tahu baik dan buruk. Kenapa mereka masih kikuk-kikuk? Bang, Kakanda Kusuma. Berarti kamu mau hidup seperti hewan. Kalau Adam hidup seperti hewan, bagaimana dia mau jadi pemimpin di atas muka bumi ini? Kunci untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, wajib hukumnya Adam tahu baik dan buruk. Jaga toilet di pasar umum, Bang Sumal. Bodoh, otak mangkok, Saya lihat di pasar Senen ada penjaga toilet gondrong kumal. Itu siapa? Coba periksa KTP-nya. Jangan sampai itu yang datang kepada Paulus. Kakanda Kusuma. Apa dia kepanasan? Ya, Kakanda Kusuma bisa nggak saya bertanya Kakanda Kusuma yang cakap? Itu dulu, selesaikan dulu. Jangan naik ke materi yang tinggi. Jangan. Dasar-dasar aja dulu. Dasar dulu. Ingat. Kamu menuduh Adam mewariskan dosa. Itu fitnah. Fitnah karisteng sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memfitnah manusia pertama Adam adalah agama Kristen. Fitnahannya itu sangat keji. Adam difitnah mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu adalah pekerjaan iblis.
Roma 5 nomor berapa itu? Nomor 12. Itu fitnahannya terhadap Adam. Padahal Adam ini mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya, agar keturunannya kemudian mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kristen mau agar Adam itu tidak tahu baik dan buruk, supaya Adam dan keturunannya hidup ala binatang. Bagaimana coba? Kau baca Kejadian 1:26. Aku hendak menciptakan Adam di atas muka bumi untuk menjadi pemimpin, agar mampu menguasai, menaklukkan kemudian hewan di laut, di udara dan di darat. Bagaimana Adam bisa menguasai dunia kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana? Bagaimana caranya? Kakandaku Suma. Bagaimana caranya Adam menjadi pemimpin kalau otaknya tidak berfungsi, dia tidak tahu baik dan buruk? Gimana caranya? Coba kamu lihat orang gila tuh, orang gila coba kau lihat. Orang gila tidak tahu baik dan buruk. Kalau kamu mengatakan Adam berdosa karena makan buah ilmu pengetahuan, kau tengok orang gila itu bisa jadi pemimpin kira-kira? Untuk jadi pemimpin terhadap dirinya saja kalau bisa, apalagi mau menaklukkan bumi. Gimana dong? Harusnya kita ini berterima kasih kepada Adam, bukan malah memfitnahnya, mewariskan dosa. Itulah agama Kristen. Lucu Kristen ini. Tak ada bedanya Kristen ini dengan iblis. Iblis mau kemudian agar Adam jatuh ke neraka. Kalian ingin agar keturunan Adam jatuh ke neraka. Tak ada bedanya dengan iblis kalian itu. Nggak ada bedanya. Contoh nih, kamu punya anak, kau ajarkan anakmu untuk ke gereja. Itu ajaran siapa ke gereja? Berbeda lah kita dengan iblis. Ajaranmu ke gereja itu ajaran siapa? Ayo jawab dulu. Bang Suma, berbeda lah kita sama iblis. Masa iblis sama dengan kita? Sama. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Itu pekerjaan kalian, menyesatkan. Coba ku tanya samamu. Bukti kamu menyesatkan orang di sekelilingmu. Anakmu contohnya. Kamu ajak dia ke gereja. Siapa yang memerintahkan kamu mengajarkan anakmu ke gereja? Yang ajarkan siapa? Saya yang menyuruh dia beribadah. Ah, itu buktinya. Karena begini adalah iblis. Kamu adalah iblis. Kau ajak anakmu kemudian ke gereja. Siapa yang perintahkan kamu mengajak anakmu ke gereja? Siapa? Begini Bang Suma. Bisa nggak sedikit saja? Ya silakan. Kalau kamu menyampaikan ilmu, silakan. Mau sampai 2 hari kau ngomong di sini nggak apa-apa. Tapi kalau cuma bohong, enggak apa-apa. Sejengkal saja. Nanti Bang Suma yang berbicara 3 depa atau berapa depa. Ya, silakan kebohongannya dimulai. 1, 2, 3. Kok kebohongan Bang Suma? Ya pasti. Tak ada yang keluar dari mulut Kristen kalau bukan kebohongan. Saya buktikan. 1, 2, 3. Silakan Anda ngomong. Nah, jadi dengarkan teman-teman. Ya. Pasti bohong. Ya dengarkan dulu lah. Pasti bohong saja. Sejengkal aja lah bagian saya ngomong. Pasti yang keluar kebohongan. Coba kau bicara. Silakan. 1, 2, 3. Astagfirullah. Itu bohong kan? Bohong. Dia astagfirullah kan? Dia memohon ampun kepada Allah, itu sudah bohong. Coba. Belum ngomong Bang Suma. Jorok kali kupingmu. Kok jorok? Saya belum ngomong kok. Gimana sih? 1, 2, 3. Cepat. Oke. Jadi begini Bang Suma ya. Jangan kata-kata dipaksa begitu. Jadi begini Bang Suma. Kita namanya manusia itu mau beribadah itu tidak harus diperintah. Jangan harus tunggu perintah. Coba. Kenapa saya di mute? Bang Suma kena report kayaknya ini. Tuh kan, nggak ada yang dia kan. Tahu. Oke, sekarang kan berdosa kan? Siapa yang perintahkan kau, Bungsu? Siapa yang perintahkan kau beribadah di gereja? Oke. Bang Dio ambil alih. Iblis. Mana? Siapa? Nora. Siapa yang memerintahkan kau beribadah di gereja? Dengarin dulu Iblis. Bang Dio. Iya udah silakan. Kak Nora dengarin dulu, jangan kepanasan dulu. Aduh gimana sih? Silakan. Ya. Ngomonglah. Nggak ada yang panas. Panas jangan. Mana Bang Zumanya? Jadi begini. Kena report Bunda. Namanya kita hamba ciptaan itu tidak harus menunggu perintah atau diperintah untuk beribadah. Hei, beribadahlah kamu kepadaku. Jangan harus tunggu begitu. Kita sebagai insan yang bernyawa yang diberikan Tuhan nafas hidup harus tahu dirilah. Siapa yang memerintahkan kau beribadah di gereja? Bang Dio nggak dengar yang barusan saya bilang tadi. Siapa? Makanya kalau orang ngomong diam, belajar diam. Kau belum jawab. Mana jawabannya? Makanya dengarin, tutup mulut.
Nah, lanjut. Kuping dibuka, mulut ditutup kalau mau dengerin gitu. Pasti bohong lagi ini. Tengok Banyak aja. gaya kau Kok musuh. di mute lagi? Pasti ya setelah ini bohong pasti. Bang 1, Suma, 2, diam 3. dulu Bang Suma. Diam dulu. Kamu tadi mengatakan mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Ya Tuhan itu ampun, adalah mentaati apa perintah-perintah sih ini? Tuhan. Bohong pasti. Innalillahi. Mengasihi Gimana Tuhan itu adalah mentaati segala perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yang disebut mengasihi Tuhan adalah melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Kamfret. Kepanasan Bang Suma. Aduh. Siapa Jangan suruh saya panas-panas ditombak dari begitu. bawah? Siapa yang tombak? Aduh, teman-teman yang Itu tentara Romawi gitu dibawa lah. banyak kali. Udah jawab, ditembak-tembak. jawab saudara, jawab. Itu sudah Jawab. dikasih ubur-ubur tuh. Siapa yang ngajarkan kamu mengajak anakmu ke gereja nyembah manusia? Siapa yang ngajarin? Barusan tadi saya ngomong, saya yang suruh. Nah, siapa Karena yang ngajarin kamu? Saya ajar sama anak saya. Gini cara saya Yang ngajarin mengajar. kamu siapa? Makanya dengerin dulu Bang Suma. Gimana sih? Apa yang mau ku dengarkan kebohongan-kebohongan terus? Dari sejak tadi ku minta dalilnya di mana Adam mewariskan dosa, kau tidak kasih. Sampai sekarang kan? Saya kasih dalil Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati Tuhan. Oke, Nah, kalau mana gitu. dalilmu? Oke, Adam kalau dan gitu, keturunannya Bang Suma. mewariskan dosa, mana dalilmu? Tak ada. Kan Oke, bohong aja pun. kalau begitu Bang Suma, saya bertanya tentang kebenaran Islam saja kalau begitu. Tidak bisa kamu masuk ke level tinggi karena alat yang kamu pakai tak ada. Level tinggi lagi. Bagaimana saya bisa memasuk Islam kalau kau tidak ajari bagaimana tata cara? Tidak dalam bisa masuk Islam orang. Dengar. Tidak bisa masuk Islam orang yang tidak menggunakan akal. Nggak bisa. Kamu jatuhkan dulu imanmu tentang kepercayaanmu ini, baru kau bisa belajar Islam. Ya makanya coba Bang Suma tunjukkan bagaimana ketangkasannya Islam itu supaya saya bisa luluh. Bagaimana? Makanya Ya, saya mau bertanya. pahami dulu Bible-mu. Bible-mu itulah yang mengajarkan tentang Islam. Di Bible mengatakan akulah Tuhan Yesus berkata akulah jalan Nah, itu dan kebenaran dan pintar. hidup. Itu pintar. Lalu di mana? Ah. Di mana jalan? Tidak di mana tidak ada jalannya? jalan lain. Di Tidak ada mana jalan lain. jalannya? Kemudian di mana jalannya? Kemudian menjalankan atau mengimani dosa waris itu sebagai jalan keselamatan. Di Mengikut mana Tuhan ajaran itu? Yesus, mengikut Di Tuhan mana? Yesus Di mana? jalan kebenaran itu. Itu Tunggu dalil dulu. yang Dosa saya waris itu baca. ajarannya dari mana? Kok dosa ada waris lagi sih? Loh, kan Yesus jalan. Ya toh? Ada enggak Betul. Yesus sebagai jalan mengajarkan tentang dosa waris? Dosa waris itu dari Adam. Iya, itu menurut Kristen. Sekarang saya tanya, Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak Yesus mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa? Ada nggak? Betul, karena Kok Tuhan Yesus betul? dengerin dulu. Kok betul? Cantik kali kau hari ini. Bang Suma, saya geli loh dibilang gitu. Jangan sampai Bang Suma ini kelainan ini Kebohonganmu juga. yang cantik, Kok bilang kebohonganmu cantik kali, Oh. rapi kebohonganmu itu, rapi sekali. Saya tanya tentang Adam, kamu lari. Sekarang masuk ke Yesus. Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak dia mengajarkan kemudian dosa waris supaya aku mati demi dosa waris kalian? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Sudah bisa saya bicara sedikit saja. Ya, silakan. Bohong dimulai. 1, 2, 3. Oke. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu Bang Suma tidak lain daripada membawa kita kepada kehidupan yang kekal, mengembalikan harkat martabat manusia. Dengan jalan? Karena dengarin dulu. Karena dari awal manusia itu sudah cacat. Itu dalil dari mana kau dapat? Makanya itu, dengerin. Bes? Kita mau Bes? baca kejadian, Ya, silakan, silakan. Silakan, please, Jangan silakan. terlalu kesurupan gitu Kakak. silakan. Mana dalilnya? Coba. Oke. Mana? Silakan. Oh, dengar diam ya. Ini kita baca kejadian waktu penciptaan Adam. Ini versi di dalam kekristenan. Ketika Adam diciptakan di Taman Eden, ya diam dulu, tidak usah
Diam dulu. Di mana? Aduh. Di mana? Kau pusing kan? Bukan mana pusing. dalilnya? Diam dulu. Saya tuh kalau ngomong santai kekandaku. Iya, saya juga santai dari tadi pun. Saya itu slow. Iya, saya juga slow. Saya tidak pakai nafsu kalau ngomong. Santai kalau saya. Jadi pakai apa? Pakai mulut aja, nggak pakai otak. Pakai otak. Maksud saya tidak kalau pakai pakai nafsu. otak mana dalilnya? Mana Kalau dalilnya? berbicara dengan nafsu, dengan berbicara dengan mengendalikan nafsu itu berbeda. Hasilnya berbeda. Mana dalilnya? Ungkapan-ungkapan keluar dari mulut pun juga itu berbeda. Dalil. Dah so cantik. Oke. Dalil. Mampus. Kena tombak. Salah tombak ini tentara Romawi di bawah. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia meninggalkan hadis ya Bang ya? Ya. Jadi Bang, saya mau bertanya, untuk peninggalan Nabi Muhammad yang ada di kota-kota sana, itu apakah benar peninggalannya atau tidak Bang? Iya, benar. Itu yang mau saya tanyakan Bang. Iya, benar. Sedangkan di Al-Quran apakah memang tertulis hanya meninggalkan hadis doang atau gimana Bang? Al-Quran? Hanya di Al-Quran tertuliskah? Apakah hanya meninggalkan hadis doang atau gimana? Al-Quran? Barang-barangnya itu ataukah benar-benar nyata itu milik Nabi Muhammad SAW? Al-Quran? Al-Quran? Halo? Iya. Al-Quran dan hadits warisan beliau. Iya Bang, jadi barang-barangnya yang seperti peninggalan seperti sendal, tempat susu dan yang lain-lainnya itu apakah benar punya baginda? Menurut sejarah iya. Menurut sejarah iya, gitu Iya. ya Bang. Kenapa rupanya? Saya mau bertanya aja karena kan hanya tertulis hanya meninggalkan Al-Quran. Iya. Begini saudara. Ya. Orang Islam itu orang berakal, tapi saya tidak menemukan di situ pada diri Anda. Orang yang hidup, manusia yang hidup itu sudah pasti meninggalkan barang, entah itu sarungnya, bajunya, kopiahnya, sendalnya. Apa jadi masalah? Anda Islam apa ini? Ya kan Islam saya kucluk. bertanya. Islam kucluk. Mamamu kalau meninggal diam, ada nggak barang ditinggalin? Ada kan? Ada dong. Ada, minimal BH-nya kan tertinggal. Nah, kamu ragu peninggalannya itu? Ya kan ini kan di zaman sekarang ini turun temurunnya pasti ada kan dari mereka. Ya itu makanya tadi saya katakan sejarah. Kamu ini Islam apa ini? Islam yang belum bersunat. Kamu kalau ke gereja belajar baik-baik di gereja. Kalau kamu belum lulus jadi pengikut Paulus, jangan kayak gitu kali. Kau kena tabok nanti. Kamu kayak Paulus, kayak pendiri agamamu, suka nipu-nipu. Bintang. Nih Lucifer ini Bang datang Bang. Bintang Utara. Kan betul kan Bintang Utara? Iya. Selamat siang. Siang kok diselamatkan. Laginya itu. Yang diciptakan untuk Hidupnya bekerja, kau. malam diciptakan untuk istirahat. Aduh. Bintang Utara. Di surga Ya, kita bersama silakan Bintang Utara. Alah, Kita banyak kayak cita kau bersama siapa lah. bidadari. Iya, Bagus-bagus kami di lah surga kalau dengar. diskusi. Kami di surga dengan bidadari, dengan kenikmatan, kebahagiaan. Ya, montok Ya, bilang bidadari yang sangat luar biasa. Lah kamu di neraka apa? Kamu di neraka apa? Di neraka. Kamu di neraka apa? Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan yang membuat kamu iri. Mana istrimu sudah tepos, sudah tua, ompong giginya, bau mulutnya, keteknya nggak pernah mandi. Itu istrimu di dunia aja kau udah menderita. Gimana di neraka? Dan Tuhan pakai Nah, otakmu. Itu nggak Nah, mungkin. sekarang saya tanya sama kau di neraka ngapain aja? Saya di surga nggak di neraka. Di mana ada surga untuk Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya Kristen ada surga. Mana? Dalil. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Bagimu di situ siapa? Kristen atau Yahudi? Bos, Kristen dong. Nenek mulu kiper. Sejak kapan Yesus itu punya pengikut pemakan babi? Nggak ada. Hei, Yesus berbicara kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma, apalagi Kristen. Nipu lo. Yesus Ya sama. menyediakan tempat. Arab Saudi juga nggak pernah ngomong sama lo. Arab Saudi juga nggak pernah. Muhammad juga nggak kenal sama lo. tempat untuk Bani Israel, bukan Bani kampret kayak kau. Mampus. Enak digituin. Pendetamu suruh sini biar ku kasih penataran P4. Jangan jemaat biasa, ilmu belum ada, Dek. Kami itu cuman modal kulub.
Gak bisa hadapi saya. Kalau modal kulub gak bisa. Kamu ke gereja cari pendeta, biasa, celop, jilat, gitu aman. Gak ada surga bagi Kristen, gak ada. Kata siapa ada surga bagi Kristen? Tunjukkan dalilnya. Saya taruhan, saya pertaruhkan akidah saya kalau ada surga untuk Kristen di Bible. Ayo, berani nggak? Gak ada surga, yang ada neraka. Di Bible untuk Kristen hanya ada neraka. Dan saya pastikan dalilnya itu akurat di dalam Bible-mu ada. Kalau surga untuk Kristen ada nggak? Nggak ada, yang ada neraka. Tapi kalau surga untuk Islam di Bible ada. Surga di Bible untuk Islam ada. Mantap sekalipun surganya Islam di Bible. Tapi kalau Kristen yang ada di Bible hanya neraka dan tidak ada surga buat Kristen di Bible. Itulah hebatnya. Masih mau aku datang besok? Pendetamu belum lahir, saya udah tamat belajar Bible. Shalom. Ya, Salmon, silakan. Ya. Diskusi yang bagus lah Bang Jojo, Bang. Ya. Apa? Diskusi yang baik lah. Iya, emang diskusi yang baik. Ya jangan kayak saudara-saudaramu yang kayak tadi tuh. Aduh. Udah, silakan. Saya mau tanya. Di Bible mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal, yaitu surga, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus adalah utusan. Yesus Rasulullah. Konsep itu hanya ada di Islam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 5. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus diutus untuk orang Indonesia. Berat ini, berat. Benar ya. Berat. Sejarahnya Islam sama Kristen duluan mana sih? Duluan Kristen, kenapa? Iya. Duluan Kristen, kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan Kristen sebagai penghuni neraka yang datang menyamar sebagai pengikutnya, tapi bukan. Gimana mau diskusi kita kayak gini? Ya kamu bertanya. Wah, kamu itu gimana? Kamu bertanya-tanya. Belum sampai Kristen, jawabanmu, saya pertanyaanmu saya udah tahu. Kan gitu. Gimana sih sejarahnya? Di Bible itu bawa-bawa nama Islam, sejarahnya gimana sih? Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu juru selamat atau Yesus itu juru Kristen? Jawab. Coba cari mana? Mana? Yesus itu juru selamat atau Yesus itu juru Kristen? Ada kata Islam di Bible. Ada. Di mana? Ada Islam. Juru selamat. Kata Islam. Kata Islam ya, ada. Oke. Ada. Islam itu dengar. Kalau kau bertanya kau diam. Ya iya, mana? Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa dikatakan oleh Yesus? Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Jawab. Jawab dong. Jawab dong. Ayo. Hei. Yohanes 14, 26, 27. Damai sejahtera ku tinggalkan. Apa itu damai sejahtera dalam bahasa Ibrani? Bukan salon, bukan salmon, tapi shalom. Shalom dan salam Islam itu adalah kata serumpun. Yesus dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7. Yesus sebagai anak soleh. Di mana Yesus pernah disebut sebagai anak Kristiani? Saatnya tertawa jahat. Yesus anak soleh, Bung. Ibrani 5 nomor 7. Di mana tunjukkan kepada saya? Yesus anak sekolah minggu. Yesus anak Kristiani. Mana? Yesus disebut anak soleh. Ginjal pindah ke lutut. Mana? Siapa yang mute? Di Bible mana ada kata Islam? Saya tanya, mana ada dapat kan? Yohanes 14 nomor 27. Enggak ada situ kata Islam. Ya, Islam itu bahasa Arab, bahasa Ibrani. Hei, Ibraninya salam. Ibrani salam. Ibrani sama Arab beda kan? Beda apa kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Beda. Ibrani itu Yahudi. Yesus disebut shalom. Udah simpel banget.
Sakit kau Juma. Sakit. Yesus disebut Salom, damai sejahtera, Shalom. Yesus disebut juru selamat. Selamat artinya Shalom. Islam artinya Salam. Islam damai sejahtera, Shalom damai sejahtera. Yesus menyampaikan dan meninggalkan Shalom. Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana tertulis? Ya, jadi mute ya. Ayo. Ya. Di mana? Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana? Enggak ada. Kau ngapain sih jawab pertanyaan? Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Berani mana ada kenal Islam apa ya pun. Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Yesus juru selamat, Yesus juru salam, Yesus juru Islam. Di mana Yesus disebut juru Kristen? Di mana? Logika kamu di mana? Logika kamu di mana? Ke Arab gimana caranya? Hei, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani ke Arab kemana? Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Aram. Oke. Bos, jangan 3 bahasa ini adalah bahasa serumpun. Ayo. Bahasa serumpun. Serumpun dari mana? Ibrani, Arab, Aram. Shalom, salam, Islam. Inilah ya. Sekarang mana Kristen? Ya. Ayo. Kalau Kristen udah jelas-jelas ngikut Yesus Tuhan. Iya, itu menurut kalian. Orang Yahudi. Yang saya tanya, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sekarang tolong tunjukkan di mana dikatakan Yesus meninggalkan Kristen. Wajar dong orang Kristen menganut Yahudi. Benar? Di mana? Ajaran Yahudi. Di mana? Enggak usah terlalu jauh. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Itu aja dulu. Yesus mengajarkan sujud, Yesus mengajarkan kemudian syahadat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan infak sedekah, Yesus mengajarkan beramal soleh, Yesus mengajarkan makan babi di mana? Ibadah minggu di mana? Menyembah dirinya di mana? Tidak bersunat di mana? Merasulkan Paulus di mana? Ibadah minggu di mana? Ayo. Narasi kamu sudah salah. Orang yang cerdas paham ya, cara bicara kamu tuh paham. Ya, di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Itu asal bunyi. Ya, sudah. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan Kristen. Kau ini tidak mengaku Yesus itu Tuhan. 2, 3, 4, 5. Udah lenyap. Dimakan tuyul. Ayo Kristen yang sedikit punya ilmu naik. Sesuai dengan tema, apakah Kristen jalan sesat? Saya katakan yes. Apa alasannya? Yesus tidak mengenal Kristen. Itu aja. Yesus tidak mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak mengajarkan makan babi. Yesus tidak mengajarkan kemudian merasulkan Paulus. Yesus tidak mengajarkan perjanjian baru. Apalagi Yesus tidak mengajarkan membatalkan Taurat. Ayo, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Itu intinya di situ. Yesus tidak pernah mengajarkan prosesi keagamaan Kristen. Tak ada. Natal, siapa yang ngajarin? Yesus tidak. Apa dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tak ada sama sekali. Gereja bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Kitab Roma bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan dari Yesus. Apalagi Galatia, Efesus, Filipi, Filemon, semua bukan dari Yesus. Gereja bukan dari Yesus. Pendeta bukan dari Yesus. Pastor bukan dari Yesus. Jemaat-jemaat berkuluk bukan dari Yesus. Jemaat pemakan babi, pemakan anjing bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Yesus berada di Kristen? Tak ada. Cak Ayu, tak ada. Gak ada satupun. Apa yang dari Kristen, ya dari Yesus ada di Kristen? Tak ada. Nama Yesus hanya dipakai sebagai apa? Aksesoris. Untuk apa? Untuk melancarkan pengajaran menyembah kepada dewanya Romawi.
Itu bagaimana bang itu yang Tirmizi 1375 menggauli binatang tidak ada hukumannya. Mohon bang bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, orang yang menggauli binatang itu pasti orang gila. Maka tidak dihukum karena dia gila. Masa ada orang menggauli binatang? Orang gila itu bang. Jadi tak ada hukuman bagi orang gila. Jangankan menggauli binatang, membunuh orang saja kalau pelakunya gila itu nggak ada hukuman. Apalagi cuma menggauli binatang. Jadi tidak berdosa bang ya? Tidak berdosa. Namanya Tidak orang gila hukuman. bang. Orang gila itu apa kena hukum kalau dia melakukan sesuatu? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada abang, kalau orang gila melakukan sesuatu yang melanggar hukum, apakah itu dihukum? Enggak. Begitu juga orang yang lepas akal. Tapi tapi menurut sampai sekarang ini belum ada kejadian orang gila menggauli binatang bang. Nah itu dia, Anda paham berarti. Anda paham. Tetapi di gereja santer kita lihat ada orang menikahkan, mengkawinkan manusia dengan binatang. Coba Anda lihat di YouTube. Bang, coba Anda lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Banyak gereja-gereja menikahkan, mengkawinkan manusia dengan kambing, dengan asu, dengan kuda. Loh, bang, fokus dulu bang, Tirmizi. Ya itu jawaban kami. Maksudnya kan begini. Jawabannya sudah jelas toh. Katanya kan orang gila. Nah, sejauh yang saya lihat belum ada ODGJ itu yang menggauli binatang, bang. Ya, justru itu. Justru orang waras. Justru itu. Nah, siapa orang warasnya? Nah, lihat makanya, di gereja. Coba lihat di gereja. Lihat di gereja. Ada nggak kemudian di Islam menikahkan binatang dengan manusia? Ada nggak? Ada nggak, nah, bang? Tapi bang, kan banyak kasus bang yang termasuk ayam. Abang. Yang kemarin ada tuh ada yang 200 ada tidak di ayam. Islam menikahkan orang dengan binatang? Ada nggak? Kalau di gereja ada nggak? Nah. Bisa nggak dibuka di YouTube? Kita buka sekarang nih. Nggak ada bang. Paling kita bisa buka sekarang nih. Kita buka nih. Ada yang bisa buka kamera nggak? Tapi sudah pernah cari ada kasus. Di YouTube gereja menikahkan banyak. manusia dengan binatang. Banyak di YouTube banyak. Bang, banyak mau nggak sudah buka? Itu, bang. Oke bang, coba Mau saya nggak? cari ya bang. Silakan. 200 ekor ayam bang jadi korban Banyak. sama Banyak di YouTube, banyak di YouTube, banyak. Diam. Bahkan kalau di gereja Anda itu ya sesama jenis aja dinikahkan. Apalagi kalau cuma sebatas binatang. ada beritanya itu bang yang apa? Sabar. Hanya orang gila yang kemudian menggauli binatang. Nanti kita lihat. Berarti gila juga orang yang menikahkan, mengkawinkan. Kan gitu. Ada beritanya dulu bang, viral itu bang, yang 200 ekor ayam ditambah dengan beberapa kambing itu bang. Belum tahu? Enggak. Belum tahu. Kenapa? Diperkaos sama jemaat atau gimana? Udah temukan, Dek? Bentar bang, loading. Tapi saya sering lihat di YouTube itu yang manusia kawin dengan kucing, kawin dengan anjing. Di gereja lagi diresmikan tuh. Paling sering itu gereja anjing, paling sering. Nah, anjing ada bang, tidak ada bang itu bang sejauh ini tidak ada, itu hanya karangan. Ya sabar, kita cari dulu. Tapi kalau kejadian kasusnya sudah pernah di Indonesia itu yang beberapa hari berarti orang gila bang, terlepas apapun agamanya berarti orang gila. Coba tanyakan bang. Apapun agamanya, kalau dia melakukan itu berarti gila. Nah sekarang permasalahannya kalian mengaku sebagai anak-anak dewa, tetapi tempat gereja kalian itu menikahkan manusia dengan asu, kan gitu. Coba bang, ada viral itu satu komunitas dengan abang itu. Biadab. Emang kamu kali lahir dari anak babi. Ya enak kira. Siapa Jipaeng? Malek nu ngan babi.
Anggapmu juga makan babi, bapakmu makan babi, mamamu makan babi, spermanya dari babi, lahirlah kau, ya kau separuh babi, kan gitu. Bang, saya tampilkan tapi jangan suara saya ya bang ya, jangan ada suara ya bang ya. Tuh lihat Ini, tuh, Bang, lihat agama itu, agama penyembah setan, tuh lihat. Besarin, Besarkan. agama penyembah setan, lihat. Anak asuh, lihat itu anak asuh, lihat. Tuh, gereja tuh. Mantap sekali. Mama kan lumba-lumba juga dinikahin. Mate meja. Apa? Gimana? Manusia yang berasal dari sperma babi, gimana kau lihat? Itu bang. Bukan Kristen. Tampilkan yang di gereja deh. Tampilkan yang di gereja. Ada di gereja itu. Coba tampilkan Gak ada. 200 ekor ayam. Coba gak ada. Yang 200 di gereja itu tampilkan. Di gereja itu, Lihatin. Ditambah beberapa kambing. Coba. Orang gila berarti, oknum apapun itu pasti gila. Ini di gereja loh, di gereja ini. Tahu. Jangankan dengan anjing, Itu editan bang, bukan. Editan lagi. Kasih lihat yang video, Sabar anak babi, sabar ya. Pria bernama lengkap Pandy Loyola, umur 46 tahun, asal Provinsi Cavite, Filipina, menjadi terdakwa melakukan tindak asusila terhadap seekor sapi miliknya. Pria yang akrab disapa Loyola ini telah 2 kali menyetubui sapi miliknya sendiri hingga sapi tersebut menjadi hamil. Aksi Loyola ini diketahui salah satu warga di kota Silang, nama anaknya Filipina, Rafael. kemudian melaporkannya ke polisi. Kini Loyola tengah menghadapi tuntutan karena dianggap melanggar peraturan hukum tentang kesejahteraan hewan. Loyola diketahui sudah 2 kali melakukan hubungan seks dengan sapi miliknya, dan ketika ditanya, ia menjawab apa yang telah dilakukannya itu lantaran pengaruh obat-obatan terlarang. Ini suara dari Mbak Google ini bang. Itu mungkin teks perlu disebutkan. Aduh gimana sih. Suara dari Mbak Google. Aduh gimana sih. Coba tampilkan itu yang menggauli 200 ekor ayam. Bisa muat itu ya. Siapa namanya? Rafael yang namanya. Loh, masa abang pura-pura tidak tahu, kan satu komunitas. Oh, saya nggak tahu. Oh, satu komunitas. Ngomong apa ini? Sudah viral itu bang. Ada bukti? Ada kok itu yang beritanya. Buka. Nggak bisa, saya cuma pakai handphone satu. Kenapa? Ibu. Nggak bisa on cam juga, nggak bisa on cam. Alasan kau. Loh, coba lihat pengikutnya. Kau nggak bisa menghina Islam, nggak bisa. Di sini mana ada yang mau percaya tanpa bukti, woi. Buktikan, baru orang percaya. Nggak bisa. Kurang apa lagi agamamu? Kejahatan apa lagi yang kau butuhkan dari agamamu? Segala sesuatunya halal kok. Oh iya bang, ada lagi bang. Selain itu ada juga yang pernah saya lupa di apa. Selama kau Kristen pasti hoax karena ajaran agamamu. Yang perlu kau tahu, bapakmu makan babi, mamamu makan anjing, spermanya jadilah kau. Itu dulu, pikirkanlah itu. Bang Suma, kenapa enggak berubah-ubah Bang Suma? Kirain sudah berubah. Enggak. Apanya berubah gimana? Kayaknya enggak berubah, saya lihat ini. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang harus bertobat lah. Bertobat? Ini kan negara toleransi. Ya saya tanya dulu. Katanya kita bicara tentang surga. Filipi 3 ayat 20, keluarga negara kami di surga. Kalau kalian Miriam 71, semua Filipi itu firman Tuhan. Ya enggak, saya tanya dulu Miriam 71. Filipi itu firman Tuhan. Enggak. Ya, Filipi itu firman Tuhan ya, aku tanya dulu dong. Filipi itu firman Tuhan. Ya firman Tuhan. Jadi Paulus ini Tuhan.
Jadi Paulus ini Tuhan? Ya bukanlah. Dari mana? Aduh, Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi. Filipi itu dari mana? Kau ditanya. Kamu ditanya. Filipi itu dari mana? Jawab. Filipi firman Tuhan. Makanya Paulus Tuhan. Berarti Paulus ini Tuhan. Nah, berarti Paulus ini Tuhan. Makanya turun alijanan. Makanya turun alijanan semua. Nah, karena kalian itu Paulus ini Tuhan. Turun alijanan. Nah, Al-Quran diturunkan bagi orang gila. Itu gimana itu? Paulus ini Tuhan. Alijanan. Nah, makanya turun alijanan karena kalian. Paulus ini Tuhan. Paulus ini Tuhan. Paulus manusia lah, sama dengan kita. Ngapa? Paulus itu manusia. Terus kenapa kau katakan ucapannya firman Tuhan? Kalau ya, dia manusia. Filipi 3:20 lah. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini sebagai ucapan Tuhan? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini ucapan Tuhan? Itu kenapa kau katakan ucapan Paulus ini adalah ucapan Tuhan? Berarti Paulus ini adalah Tuhanmu gitu? Ayo. Kalau berani jangan dimut. Kau tidak pernah berubah. Kamu sendiri gimana? Kamu sendiri berubah nggak? Waras nggak kau? Kamu masih gila sampai sekarang? Jadi satpam saja. Ucapan Paulus kau bilang ucapan Tuhan. Gimana dong? Ternyata kau Tuhankan Paulus rupanya sekarang ya? Filipi. Makanya turun alijanan semua. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kenapa enggak? Makanya saya bertanya. Sejak kapan Paulus ini jadi Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Kenapa Kristen yang nggak ada yang waras naik sini ya? Lah namanya juga Kristen bang. Mau yang waras kayak dikit. Kalau yang waras itu udah mualaf mereka. Menurut ya silakan. Menurut Bang Juma, siapakah Yesus itu bagimu? Yesus itu menurut Bible, enggak bagimu, bukan bagi saya Yesus itu adalah sembahan Kristen yang berasal dari roh jahat. Loh, kau tanya saya kan? Iya, dasarnya apa bisa mengatakan itu? Dasarnya Galatia 1:12, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, Matius 4 nomor 5, Matius 4 23, Matius 24 nomor 23 sampai nomor 4 sampai nomor 30. Ya, satu aja lah bilangnya. Satu aja. Oke. Lukas 21 nomor 8. Itu aja dulu. Baca. Bilang lah, nggak ada satu susah macam. Ya, baca. Itu dasarnya. Kau yang dasar, kau bacakan lah. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Menurut Yesus akan datang penyesat, mengaku bernama Yesus dan berkata akulah Yesus. Jadi yang kamu sembah bernama Yesus. Itu siapa? Bagiku iblis. Kan kamu nanya sama aku kawan. Jadi ku jawab. Berarti itu menurutmu ya? Menurut Yesus. Kok menurut saya pula? Saya mendalami materi Bible, saya simpulkan bahwa yang kalian sembah menurut Yesus itu adalah setan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Oh. Aduh. Baca loh. Tahu aku dengarnya. Jadi yang kau sembah itu siapa? Oh, jadi menurutmu aku nyembah Yesus gitu? Enggak. Iblis yang ngaku Yesus yang kau sembah. Kok bisa kamu memutuskan itu yang aku sembah? Lalu siapa yang kau sembah? Iya, lalu siapa yang kamu sembah?
Ya Tuhan sang pencipta langit dan bumi inilah. Di mana ada Tuhan namanya Yesus? Di mana ada Tuhan manusia anak Maria? Di mana itu? Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan samamu? Ada kata yang jadi yang kau sembah bukan Yesus? Sembah, bukanlah. Lalu siapa? Ya Tuhan sang pencipta langit dan bumi inilah. Namanya siapa? Namanya menurutmu namanya di mana gitu? Kamu yang saya tanya. Nama Tuhanmu siapa? Iya bisa sebutannya, kalau di Alkitab sebutannya Allah. Itu Tuhannya umat Islam itu. Menurutmu itu Tuhan. Oh. Loh. Jadi ginilah menurutmu. Jadi iblis yang datang kepada Paulus itu kau sudah tolak? Iblis. Iya. Aku lagi sana pula lagi sana belum habis ini lagi. Yang kau aniaya. Kamu tolak itu? Kamu tolak? Apanya tujuh kali kau nih? Kau nih ngomong apa? Itu iblis datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu tolak? Yang datang kepada Paulus itu kamu tolak? Maksudnya kau pikir aku gitu dengar kesaksian dia gitu? Tidak, yang kau sembah itu kan bernama Yesus. Kan sudah aku katakan kepadamu, aku tidak menyembah yang bernama Yesus. Kan lucu. Lalu yang kau sembah siapa namanya? Yang sebutan di Alkitab namanya Allah, kan lucu. Loh, yang disebut Allah di dalam kitabmu itu Tuhan saya. Berarti kalau kau mengatakan itu berdasarkan ori kitabmu, berarti kau menyembah dewa. Gini, kau bilang yang udah tepuk tangan. Iya, berarti kau menyembah dewa kan? Nah, dewa dengan iblis beda nggak? Gini. Kau bilang kan yang di Alkitab yang kau bilang Allah itu tuannya agama Islam. Yes. Nah, jadi sekarang utusan siapa utusannya? Utusannya Nabi Isa alaihi salam. Utusan di Allah ini namanya Isa alaihi salam. Isa al-Masih. Isa putra Maryam. Oh, itu utusannya. Sama. Yes. Sama enggak Yesus sama Isa? Menurut Yesus yang kau sembah itu iblis. Oh, udah aku bilang tadi. Oh, jadi gitu menurut pandanganmu. Lah iya emang kan? Ya gini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu iblis itu. Bro. Tan. Jadi yang diajarkan Isa al-Masih apa samamu? Isa al-Masih mengajarkan Bani Israel hanya menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya untuk ditaati sebagai Rasulullah. Fattakullah wa ati'un. Oh, itu yang diajarkan samamu? Yes. Yohanes 17 nomor 3. Yesus yang asli mengajarkan menyembahnya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Yang di Al-Quran lah, masa kau bilang itu tadi, fattakullah wa ati'un ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tuh, jelas. Itu dia kayak di Alkitab. Sekarang aku tanya yang di Al-Quran. Kau bilang inni rasulullahi ilaikum. Oh, itu yang diajarin? Iya. Dia mengajarkan Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 5 nomor 36. Aku ini adalah utusan Allah. Yang aku tanya di Al-Quran. Lah itu, inni rasulullahi ilaikum. Iya, apa yang diajarkannya samamu? Yaitu fattakullah wa ati'un. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oh, itu aja? Yes. Lalu kacau. Lu kok kacau? Yang harus kau pertanyakan, ada nggak Yesus mengajarkan kekristenan? Ada nggak? Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya ke gereja? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Malu kau kan? Malu kan? Kok malu? Apa? Emang rupanya tidak diajarkan lu? Karena tidak berkesesuaian ajaran Yesus dengan agamamu. Malu dong. Tapi karena kamu tidak berakal, ya nggak malu lah. Sama seperti kambing nggak malu, telanjang. Ngaco lu kok ngaco pula? Jadi saya simpulkan samamu, sampaikan kepada pendetamu, Bang Suma mengatakan yang kita sembah adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus, dan itu bukanlah nabi, itu bukan rasul, tapi itu adalah syaitan yang Yesus nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Oke? Kanda. Al-Quran saya tuh kan?
Kena tombak. Sudah aku bilang. Daud umurmu berapa sih, Daud? Umurmu berapa umurmu? Enggak. Kenapa kena tombak terus Bang Zuma? Banyak ngoceh banyak yang takut kambing itu. Daud umurmu berapa, Daud? Tendang. Daud umurmu berapa? Kok kurang ajar kali muncung kau itu. Umurmu berapa? Umur? Iya. Ukuran kalau buat anak bisa kan? Anjing berapa? Memang tak ada otaknya ngomong. Daud kalau ditanya benar-benar jawabnya songong bener kalau Daud. Umurmu berapa? Biasa binatang. Apa? Biar nggak tegang kali kalian nih. Aku tanya kau umurmu berapa? Apa ada hubungan berikut? Susah sih kalau ditanya, yang ditanya kita nanya dengan binatang, jawabnya kayak gitu. Oh gini lah ya bro ya, kau tanya, aku tanya balik ya. Izin dulu. Begini deh, sebentar. Daud, itu setidaknya beradab lah. Kok kan mewakili dari iman Kristen. Katanya Kristen ini mengeluarkan ajaran kasih. Kok kasih kayak gitu ya? Dasar domba kan binatang. Kayaknya dia yang tadi ngeripot itu, dia pancing-pancing gurunda itu. Iya. Aduh, kurang ajar itu. Dari tadi aku mau ngomong akun abal-abal lagi. Kurang ajar itu. Ya, kualitas bocil dinaikkan, bikin pancing emosi, kemudian dijawab dengan jawaban-jawaban ilmiah, langsung di-report. Nggak ada ilmu, bocil. Itu disapa dulu tuh si Adi apa Aldi itu namanya tuh. Assalamualaikum kakak. Dia ada ilmu rawa ronde tadi dikeluarkan gitu. Bang Rafael sudah jelas ya. Jadi sudah di Kristen 6 akun mampus. Hampir rata-rata di Kristen itu mengawini binatang. Banyak datanya di sini saya temukan itu Bang Rafael. Clear ya kita. Jadi jangan lagi ditarik ke kiri ke kanan tentang ini ya. Jadi clear Bang Rafael. Oke, dari 05 bagaimana, Bang? 07 sekarang Bang Zuma 07 nih sekarang ya, teman-teman. Bagaimana titisan bagaimana? Artinya dari data yang saya temukan Bang Rafael, dari data yang saya temukan ternyata itu di luar negeri yang dimana menganut keagamaan Kristen, orang-orang Kristen banyak yang menikahi dengan binatang. Jadi berkesesuaian dengan pertanyaannya Abang Rafael yang menuduhkan kepada Islam itu keliru Bang. Belum ada data yang ditemukan orang Islam itu menikahi binatang ya. Jadi tolong jangan ditarik-tarik ke kiri ke kanan kemana-mana gitu ya. Bukan menikahi Bang, bukan menikahi. Menggauli. Iya sama ini. Di sini banyak datanya sampai hamil ini dari binatang hasil berhubungan dengan binatang. Buka datanya aja. Kalau abang menuduhkan Islam itu mengajarkan menggauli binatang, buka datanya Bang. Silakan. Tolong teman-teman ya di bawah ya. Mohon sebentar host. Gurunda. Mohon ini ya. Omnya Yesus ini akun baru lagi nih. Akun Om Yesus kena tombak semua. Bantu follow teman-teman. Omnya Yesus. Nanti ada tantenya Yesus juga. Itu terkaya di dunia. Nah, Emily Mabu. Wanita cantik Emily Mabu mengambil keputusan paling gila dalam hidupnya, di mana ia dengan mantap menikah dengan seekor anjing. Hal ini dilakukannya lantaran ia merasa frustasi setelah beberapa kali gagal menjalin kasih dengan berbagai pria, sehingga ia merasa tidak percaya lagi dengan pria dan lebih memilih seekor anjing. Ia juga beranggapan bahwa kali bah frustasi binatang yang dikejar. Ya samanya itu karena mereka frustasi tidak bisa melihat Zeus, Hercules, Horus, Attis, ya kan? Nah, terpaksa anak Maria yang disembah, samanya itu. Yang nampak mereka cari, sayangnya yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Tapi penyesat yang Yesus nubuatkan sendiri di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Gitu. Agama apa Bang? Pengikut Yesus lah. Tentu. Iya kan? Betul? Ya, betul. Penyembah apa pengikut? Betul.
Penyembah. Iya, sama saja. Lanjut Bang Juma. Mana ada sama pengikut dengan penyembah? Ada bahlul-bahlulnya juga kawan kita ini. Baru naik udah menampakkan bahlul. Pengikut Prabowo bukan penyembah Prabowo. Belajar di mana sih? Pengikut Muhammad bukan penyembah Allah gitu. Ya, loh. Iya, apa sih orang ini? Makanya lucu. Kamu itu penyembah Yesus. Penyembah Yesus dengan pengikut Yesus itu beda, Cak Ayu. Kalau penyembah Allah dan pengikut Muhammad itu beda tidak? Beda antara Nabi Muhammad dengan Allah. Kok itu? Jadi penyembah Allah bukanlah pengikut Allah gitu. Bukan. Oh, jadi Anda bukan pengikut Allah ya. Jadi Anda pengikut Allah bukan penyembah Allah. Apalah orang ini? Gimana sih? Apalah orang ini? Baru awal pengikut pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo sama nggak? Malah bisa manusia menyembah manusia. Yang Yesus itu kau pikir kucing? Ya Yesus saja dulu ada daripada Allah. Gimana sih? Dan Yesus itu kucing rupanya. Yesus itu manusia. Yang kau sembah itu iblis. Yang kau katakan Yesus itu iblis baru betul. Apakah Allah SWT bisa membuktikan keesaannya? Tidak bisa. Ya buktinya nggak ada Tuhan selain Dia. Yesus bisa membuktikan Dia maha kuasa, maha kekal. Mana coba buktikan ke saya? Buktikan ke saya. Kalau ada kemahakuasaan Yesus, saya turun nih sekarang nih. Ya begini. Tunjukkan. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu maha kekal. Buktikan kemahakuasaannya mana coba? Saya membuktikan Yesus ketika Dia mati dan bangkit. Itu Dia membuktikan kekekalannya. Apakah kau mengerti kekal nggak? Coba. Kau mengerti kekal tidak? Silakan buktikan saja. Apa itu kekal? Kekal itu adalah hidup selama-lamanya. Yesus pernah mati nggak? Iya, itu untuk membuktikan bahwa Dia kekal selama-lamanya. Nah, apakah yang dikatakan buktinya di saudara? Yang dikatakan hidup kekal itu begini, tidak. Buktikan dulu bahwa Allah SWT itu hidup kekal. Yang dikatakan hidup kekal itu tidak pernah mengalami kematian. Yohanes 19:30 Yesus minum anggur asam lalu matilah Dia. Itu tidak kekal karena mengalami kematian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa bahlulnya penyembah setan ini. Yang disebut Tuhan kekal itu tidak pernah mengalami kematian. Allah itu hidup kekal. Coba buktikan. Buktikan di mana Dia mati. Di mana Dia mati? Kalau Allah SWT itu hidup kekal, bagaimana cara membuktikannya? Ya bagaimana cara membuktikan? Coba. Nah, tidak bisa kan? Tidak bisa karena karena tidak ada. Oh, akalmu ada nggak? Ada. Saya bisa. Mana coba tunjukkan kepada saya. Saya berpikir. Tunjukkan kepada saya akalmu mana? Akal saya ada akal saya ada, yaitu saya bisa berpikir. Itu membuktikan. Ya enggak. Saya mau lihat. Saya mau lihat akalmu. Itu ada. Saya mau lihat akalmu. Tunjukkan. Apakah Allah SWT itu? Saya mau lihat akalmu. Tunjukkan ke saya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus. Saya mau lihat akalmu. Tunjukkan. Di mana akalmu? Tunjukkan ke saya. Ada. Saya bisa menunjukkan akalku dengan cara berpikir. Saya bisa menunjukkan Tuhanku ada dengan cara Dia menciptakan Yesus. Dia bukan mau diskusi itu, Bang. Saya membuktikan Tuhan saya ada dengan cara Yesus bersujud menyembahnya. Ya, mau tanya aku. Sebentar lah Bang, Abang naik ke atas kayak apa kali? Kayak preman nih kan? Aku mau nanya sama Bang Juma. Aku mau tanya. Emang kenapa? Emang nggak boleh? Bagus lah kan? Yang naik semua kenapa tensi kalian? Ya emang nggak boleh. Tenangkan dulu. Wih, astagfirullahaladzim. Tenangkan dulu, Bang. Suka-suka aku mau tanya Bang Juma. Emang kenapa? Betul, tapi tenangkan dulu.